Baik, selamat datang kembali di Klinik Med 21. Kali ini kita akan belajar tentang matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Materi yang kali ini kita akan bahas masih sama dengan video sebelumnya, yaitu kompetensi dasar, fungsi dan persamaan eksponensial. Untuk subkompetensi dasar adalah fungsi dan persamaan eksponensial. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang kita akan pelajari, yaitu bilangan-bilangan eksponensial. Bilangan-bilangan eksponensial ini untuk rumus-rumusnya sebetulnya kalian sudah pernah peroleh waktu kalian di jenjang SMP. Sehingga untuk video ini kami hanya bersifat mengingatkan kepada seluruh siswa saja, ya. Nah, di sini ada mengingat kembali konsep awal eksponensial. Konsep ini juga pernah dibahas di video sebelumnya. Kita ambil ilustrasi 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian kalau 5 pangkat 6 berarti perkalian angka 5 sebanyak 6 kali. Kita perlu seperti ini. Kemudian kalau P pangkat 4, P-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Seperti ini. Nah, berarti kalau A pangkat N sama dengan A kali A kali A terus sebanyak N faktor. Sebanyak N faktor. Nah, konsep ini sudah dibahas di video sebelumnya. Kita lanjut kepada keterangan bahwa untuk keterangan yang ini bahwa A itu adalah bilangan pokok, sedangkan B disebut bilangan pangkat. Ya, ini sudah ada di video sebelumnya, kita lanjut saja. Sekarang masuk ke definisi pangkat 0. Jadi, setiap bilangan kalau dipangkatkan 0, jawabannya pasti 1. Jadi kalian nggak usah mikir terlalu panjang. Begitu ada bilangan atau variabel pangkat 0, itu jawabannya pasti 1. Nah, di sini diberikan sembarang bilangan atau diberikan sembarang variabel juga boleh. Misalnya kita kasih nama P. Sehingga P pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana kalau pangkat negatif? Jadi seperti ini. Sama kalimatnya diberikan sembarang bilangan P itu atau diberikan sembarang variabel P pangkat negatif N. Dia akan senilai atau sama dengan 1 per P pangkat N, atau bisa juga P pangkat N sama dengan 1 per P pangkat negatif N. Kapan pakai konsep yang sebelah kanan ini, kapan pakai konsep yang sebelah sini, tergantung kepada submateri yang nantinya kita akan pelajari. Jadi ini masih kepada pengantar saja. Kita lanjutkan ke operasi hitung perkalian eksponensial. Nah, ini SMP pernah sih sebetulnya. Q pangkat 5 kali Q pangkat 3. Q pangkat 5 berarti Q-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kemudian Q pangkat 3 berarti Q-nya dikalikan sebanyak 3 faktor. Gitu aja ya, biar gampang. Kemudian saat tanda kurungnya ini kita buka, kita akan peroleh seperti ini. Nah, kalian tinggal ngitung aja, Q-nya ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga Q pangkat 5 kali Q pangkat 3 sama dengan Q pangkat 8. Gampang ya? Kesimpulannya, Q pangkat 5 kali Q pangkat 3 sama dengan Q pangkat 5 tambah 3. Ini berlaku pada saat bilangan pokok sama. Kalau beda nggak bisa. Sehingga nilainya sama dengan Q pangkat 8. Oke ya? Kita sekarang menggunakan ke angka 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 3 itu angka 3-nya dikalikan sebanyak 3 faktor. 3 pangkat 4 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 4 faktor. Pada saat tanda kurungnya dibuka, kita akan peroleh seperti ini. Sehingga untuk jawabannya tinggal dihitung saja. Angka 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
sehingga sama dengan 3 pangkat 7. Bahwa kalian bisa pandang 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 sama artinya dengan 3 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 7. Sehingga kalau kita simpulkan, kita peroleh seperti ini. Oke. Sehingga A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan catatan, bilangan pokok harus sama. Kalau beda gimana Pak? Ya nggak bisa pakai cara yang ini, gitu aja ya. Kemudian yang berikutnya adalah operasi hitung pembagian eksponensial. Prinsipnya mirip. Jadi K pangkat 5 bagi K pangkat 3. Oke, di sini yang biasanya sering saya lakukan kalau bagi itu saya nulisnya per. Itu cenderung lebih gampang maksudnya. K pangkat 5 artinya K-nya dikalikan sebanyak 5 faktor. K pangkat 3 artinya K-nya dikalikan sebanyak 3 faktor. Nah, kemudian kita tinggal coret ini dengan sini, coret sini dengan sini, coret sini dengan sini. Nah, sehingga tinggal ada K kali K. Nah, seperti ini. Berarti K-nya ada 2 faktor, berarti jadi K pangkat 2. Nah, ini kesimpulannya. Kalau bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Sehingga sama dengan, oh kok bisa 5 pangkat 2 ya, harusnya K pangkat 2 ya. Nggak apa-apa lah, kalian tahu maksudnya ya. Lanjut. Ini 5 pangkat 6 per 5 pangkat 3. Berarti angka 5-nya yang bagian pembilang. Di angka 5 dikalikan sebanyak 6 faktor. Yang bagian bawah 5 pangkat 3. Berarti 5-nya dikalikan sebanyak 3 faktor. Kita akan peroleh seperti ini. Asumsinya dari mana? Gampang. Ini sama ini coret. Ini sama sini coret. Ini sama sini coret. Nah, tinggal ini aja. Tulis di sini. Udah selesai gitu aja ya. Kita ambil kesimpulan. 5 pangkat 6 per 5 pangkat 3 sama artinya 5 pangkat 6 kurangi 3. Catatannya sama, bilangan pokok harus sama. Sehingga sama dengan 5 pangkat 3. Saya agak cepat karena ini materi sudah ada di SMP ya. Kesimpulannya, berarti A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Catatannya sama, saya ulang berulang-ulang. Bilangan pokok harus sama. Bagus. Lanjut ya. Bagaimana kalau bentuk akar sekarang? Aduh, semakin mudah saja yang namanya matematika. Nah, di sini. Ini bacanya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Saya ulang ya. Cara bacanya akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Kalau ini kita tulis dalam bentuk pangkat, jadi 2 pangkat 3 per 4. Jadi nulisnya dari sini, 3 baru per 4. Ya, kalau jadi pangkat, berarti akarnya jadi per. Gitu aja gampangannya ya. Lanjut. Sekarang kalau akar pangkat 3 dari P pangkat 2. Artinya, berarti P pangkat 2 per 3. Gampang sekali memang matematika. Berarti kesimpulannya bagaimana? Nah, seperti ini. Akar pangkat M dari A pangkat N itu artinya apa? A pangkat N per M. Udah selesai itu materinya ya. Kita masuk ke contoh. Tentukan bentuk pangkat paling sederhana dari, waduh, apa ini soal ruwet gitu ya. P pangkat 3 kali Q pangkat 5 kali akar S per P pangkat negatif 2 kali akar pangkat 4 dari Q pangkat 3 kali S pangkat 3. Aduh, ini apa ya? Ya sudahlah, kita langsung ke pembahasannya. Ya. Ini kita tulis. Kita tulis dulu soalnya, biar nggak terlalu pusing kalian ya. Kemudian yang kita lakukan apa? Nah, bentuk akar ini kalian ubah jadi bentuk pangkat dulu, nggak usah pusing. Akar S, ini kan nggak ada pangkat T, berarti dianggap angka 1. Kalau di sini nggak ada angkanya, dianggap angka 2. Jadilah S pangkat 1 per 2. Nah, yang ini nak. Oke ya. Sekarang ngurusi yang Q. Akar pangkat 4 dari Q pangkat 3. Berarti artinya apa? Ya sudahlah, Q pangkat 3 per 4. Ya, kita dapat kayak gini. Oke.
Kemudian yang kalian lakukan adalah kalian kerjakan per unsur aja. P kerjakan sama P, Q kerjakan sama Q, S kerjakan sama S, seperti itu. Nah, maksudnya gini, P pangkat 3 per P pangkat negatif 2. Ingat tadi per itu artinya kurangi, sehingga P pangkat 3 kurangi negatif 2. Cuman gitu tok. Sekarang Q pangkat 5 bagi Q pangkat 3 per 4. Hati-hati ini per ya, berarti dikurangi ya. Jadinya Q pangkat 5 kurangi 3 per 4. Nah, jadinya kayak gini, gampang sekali. Sekarang ngurusi S. S pangkat setengah per S pangkat 3. Ya sudahlah, pangkatnya dikurangi gitu aja. Jadi S pangkat 1 per 2 kurangi 3. Lah, jadi kayak gini. Gitu ya. Lanjut. Kurangi negatif, hati-hati. Bu guru selalu bilang, bu guru waktu kalian masih SD, kurangi negatif itu jadi tambah. Jadi pada saat 3 kurangi negatif 2, artinya 3 tambah 2, sama dengan 5. Terus sekarang urusi yang Q, 5 kurangi 3 per 4, ya sudahlah, 4, 1 per 4, itu gampang lah ya. Kemudian 1 per 2 kurangi 3, ya sudahlah, langsung negatif 2, 1 per 2, gampang. Hati-hati. Di sini pertanyaanmu adalah bentuk pangkat positif. Ini masih ada negatifnya pangkat, berarti dibikin positif. Taruh bawah. Nah, gini. Ini tadinya rata, karena ini negatif, taruh bawah. Jadi penyebut gitu aja lah ya. Kemudian, soalmu bicara apa? Paling sederhana. Ya sudah, dibikin paling sederhana, berarti ini ada pecahnya. Ada pecahnya. Ingat, kalau pecahannya ini ditaruh ke sini berarti ada akar. Ya sudahlah, jadiin akar. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Oke, sekarang penjelasannya gini. Kalau P pangkat 5 gampang ya. Sekarang Q pangkat 4 setengah. 4 setengah itu asalnya dari 4 tambah setengah ya. 4 tambah setengah berarti Q pangkat 4 tambah setengah. Berarti Q pangkat 4 kali Q pangkat setengah. Q pangkat 4-nya tetap. Q pangkat setengahnya akar. Nah, cuman gitu tok ya. Sekarang S pangkat 2 setengah. 2 setengah ini kan terjadi dari 2 tambah setengah. Berarti jadi S pangkat 2 kali S pangkat setengah. S pangkat 2 ya tetap. S pangkat setengah itu akar. Nah ya cuman kayak gitu ya, matematika memang indah pada waktunya ya nak ya. Oke. Ternyata apa? Oh terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ketik aja di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih ya nak. Thanks for watching. Subscribe.